Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai teori demokrasi dan macam-macam demokrasi. Untuk itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Fahriyatul Usnaniyah, dan yang kedua Nur Muhammad Hakam Baihaqi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa arti demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan teori dari Abraham Lincoln mengenai demokrasi, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, rakyat di sini juga dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, rakyat bisa melakukan aksi demonstrasi di jalanan yang dikawal oleh aparat pemerintah ataupun aparat keamanan, dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trias politika. Menurut John Locke, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan melaksanakan amanat dari rakyat dengan tujuan mencapai keadilan sosial. Yang kedua, legislatif adalah kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang ataupun hukum di suatu negara. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif berwenang untuk menentukan hubungan kerjasama dengan negara lainnya. Nah, kita masuk ke bab yang ditunggu-tunggu, yaitu demokrasi di Indonesia yang selalu berkembang. Sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, mulai dari demokrasi parlementer tahun 1955 sampai 1959, demokrasi Orde Lama tahun 1959 sampai 1965, demokrasi Orde Baru tahun 1965 sampai 1998, demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Di samping itu, Indonesia menganut sistem equality before the law, yang mana setiap orang memiliki kesetaraan di depan hukum. Nama saya Nur Muhammad Hakam Baihaqi, akan menjelaskan tentang macam-macam demokrasi yang ada di media ini. Saya akan melanjutkan yaitu macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yaitu ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung yaitu sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan dari parlemen. Macam-macam demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, yaitu sistem demokrasi yang menggabungkan sistem demokrasi perwakilan dengan sistem demokrasi ini terdapat secara langsung. Pada sistem demokrasi ini masih terdapat badan perwakilan, namun dikendalikan oleh rakyat melalui referendum, di mana sifatnya obligatory dan fakultatif. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlementer. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer yaitu sistem demokrasi di mana pemerintah atau badan eksekutif memiliki hubungan erat dengan badan perwakilan rakyat atau badan legislatif. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum yaitu sistem demokrasi di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat
di parlemen namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Dan selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal, B. demokrasi rakyat, C. demokrasi Pancasila. Selanjutnya yaitu nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan persoalan secara damai dan melambang, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, prinsip dan parameter demokrasi menurut Robert Adler. 1. Adanya kontrol atau kendali atau keputusan pemerintah. 2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. 5. Adanya kebebasan mengakses informasi. 6. Adanya kebebasan bersifat yang terbuka. Yakni yang terakhir yaitu manfaat demokrasi. Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan umum. 3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Yaitu pembaruan kehidupan sosial. Sekian dari saya, Nurul Muhammad Hakam Bayaki dan saudari Bahriyatul Isnaniyah. Apabila salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.